dengan bukti itu menunjukkan bahwa ether itu tidak ada. Akhirnya muncullah postulat yang terkenal dari Einstein, yaitu yang pertama menyatakan hukum-hukum fisika berlaku sama pada semua kerangka acuan inersia. Ini sebenarnya penegasan kembali dari prinsip-prinsip Newton juga bahwa kalau kita mengadakan percobaan di ruangan ini, ya, ruangan yang diam atau nanti kita naik pesawat yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka hukum-hukum fisika berlaku di dua tempat tersebut. Nah, yang spektakuler yang kedua, ya, bahwa dari hasil permuatan tadi, Einstein menyimpulkan kelajuan cahaya di ruang hampa sama untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamat. Nah, dari postulat kedua ini kita belajar lebih lanjut tentang relativitas khusus. Baik, sebagai pembanding, coba kita lihat ya ilustrasi berikut. Kalau dulu di kelas 10 mungkin adik-adik sudah belajar tentang relativitas, gerak relatif ya. Misalnya nih, nah ini ada mobil. Tempat teman-teman yang lain gimana? Ngeblur. Belum. Tempat kakak aman ya? Coba pastikan. Ya, jelas ya? Jelas, Kak. Iya. Coba mohon maaf yang apa namanya, yang gambarnya kurang bagus, coba di join ulang, atau kalau masih begitu juga coba di restart wifi-nya ya. Ya, dicoba ya. Soalnya di kakak juga ini sih jelas, Kak. Iya. Tempat kakak mungkin kalau teman-teman lihat di tab aman ya. Tidak terlihat jelas. Coba ya, di join ulang. Pastikan juga koneksinya ya. Oke, ini kakak lanjut ya. Mobilnya dikendari oleh seorang sopir A, kita sebut saja, atau mobilnya A. Kemudian ada seorang pengamat di pinggir jalan, kita sebut saja P misalkan. Maka VAP, nah ini cermati baik-baik ya. Ini VAP boleh kita bilang kecepatan A menurut P, atau kecepatan A relatif terhadap P. Nah, menurut orang yang di pinggir jalan ini, maka kecepatan mobil adalah 10 meter per second. Kalau seandainya temennya dia, itu ada yang di atas lagi berdiri, ya, mengamati dari atas, dia berdiri. Kalau dia diam saja, maka dia diam itu terhadap mobil. Ya, berarti kecepatan B terhadap A atau kecepatan B menurut A, ya, menurut mobil, menurut supir itu adalah 0. Nah, berapakah kecepatan B ini menurut pengamat? Nah, di kecepatan relatif, adik sudah belajar bahwa PP menurut P boleh dituliskan. Perhatikan baik-baik ini ya. VPP sama dengan VBA ditambah PAP. Perhatikan, ini sengaja dikasih warna biar diperhatiin. PP, perhatikan, ini B di depan, P paling belakang, yang tengah adalah A yang ketiga. Jadi BP, VPP, VP menurut P sama dengan VB menurut A ditambah VA menurut P. Sehingga penjumlahannya kalau kita masukkan angkanya, maka PBA-nya adalah 0 tambah 10, jadi 10 meter per second. Bagaimana kalau sekarang B-nya jalan misalkan? Jalan ke kanan, searah dengan gerak mobil, dengan kecepatan 2 meter per second. Lagi-lagi ingat, ini adalah B terhadap A. Bagaimana terhadap P? Masukkan angkanya. Kalau searah jumlah, 2 tambah 10, 12. Nanti kalau dia mundur ke sana, jangan mundur ya, kalau mundur jatuh nanti. Kalau mundur negatif, negatif kan, jadi tinggal minus gitu ya. Baik, nah Einstein begini, Einstein tuh berasumsi atau membuat percobaan imajiner. Kalau seandainya saya naik cahaya, ya, cahaya berapa tadi kecepatannya? Cahaya itu 3 kali 10⁸ meter per second. 300 juta meter per second. Jadi dalam waktu 1 detik, cahaya menempuh jarak 300 juta meter. Kebayang nggak kira-kira? 300 juta meter dalam waktu 1 detik. Jarak dari mana ke mana? Konon katanya itu jarak dari kalau kita berdiri di sini, kita keliling bumi 6 atau 7 kali, yang ke tempat pula itu perlu waktu cuma 1 detik cahaya. Begitu cepatnya ya. Baik, nah Einstein dulu begitu mikir, kalau saya naik cahaya, kemudian saya bawa cermin, kira-kira ada nggak bayangan saya di cermin? Nah, nanti coba ya, jawab sendiri ya. Yang kita sederhanakan saja, seandainya sekarang mobil ini bergerak dengan kecepatan cahaya, ya, C, kan? Kemudian orangnya juga bergerak dengan kecepatan C juga. Ini
lebih cepat dari Superman, lebih cepat dari Flash ya. Berapa jumlahnya? Berapa B menurut P? C tambah C. Jadi 2C. Nah, ini bertentangan dengan postulat kedua Einstein. Masih ingat postulatnya tadi? Kecepatan cahaya itu berlaku atau beragam sama oleh siapapun, tidak tergantung dari gerak relatif antara sumber maupun pengamat. Nah, ini tanda tanya besar nih. Oh, berarti penjumlahan ini nggak tepat, ya, tidak tepat. Itu tanda tanya. Nah, akhirnya oleh Einstein nanti disempurnakan, ya, penjumlahan kecepatannya disempurnakan. Kita lihat berikutnya. Nah, lihat istilah penjumlahan kecepatan relativistik. Nah, sekarang pesawat nomornya ya. Ini pesawat masa depan. Yang kecepatannya sangat tinggi. Misalkan ini. Sama kayak tadi, ya. Ini kalau kita tulis AP berarti kecepatan pesawat A terhadap P. Atau kecepatan pesawat A menurut P. Boleh begitu, ya. Kita tuliskan VAP. Jadi kecepatan pesawat A menurut pengamat yang ada di sini, yang diam di sini. Kemudian VBP berarti kecepatan pesawat B menurut P juga. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan pesawat A misalkan menurut B? Nah, berapakah VA menurut B? Gimana jumlahnya? Sama kayak tadi, coba kita lihat penjumlahnya. PAB sama dengan, nah lihat atasnya sama, AB yang atas, berarti yang sebelah kiri itu A, sebelah kanan B, tengahnya P, ya. Nah, ini tambahannya, faktor relativistiknya yang bawah. Per 1 plus VAP tambah VB, PB per C kuadrat. Nah, kalau kita coba buktikan dengan rumus ini, coba kita masukkan angkanya tadi, C kalau C, nah, C ditambah C 1 plus C kali C kuadrat per C kuadrat. Jadi, C tambah C, 2C, ini 1, ini 1 tambah 1, 2. Maka hasilnya jadi tetap C. Ya, maka menurut konsep Einstein, kecepatan tertinggi di alam semesta ini adalah kecepatan cahaya sendiri. Siapapun yang lihat, hasilnya akan selalu C. Nggak akan mungkin lebih dari C. Kurang bisa, tapi lebih nggak mungkin. Dan rumus ini berlaku umum. Berlaku untuk benda-benda yang kecepatannya rendah, yang tadi itu yang awal, maupun kecepatan tinggi. Yang tadi yang awal, refleksivitas yang awal itu hanya kecepatan rendah. Untuk yang ini berlaku umum. Baik. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan tentang kecepatan relativitas? Di mana ini berdasarkan dari postulat Einstein ya. Ada berapa postulat tadi? Ada 2 ya. Ada yang masih ingat? Hukum fisika tetap berlaku ya. Pada semua kerangka acuan inersianya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Kelajuan cahaya ruang hampa sama untuk semua pengamat, tidak bergantung pada gerak sumber cahaya maupun pengamatnya. Nah, kesimpulannya ini bagaimana, Kak? Jadi dari 2 postulat Einstein ini, kita bisa menjelaskan ya, yang tadi di awal konsep ether tadi dijelaskan oleh Einstein lebih jelas dan terbukti di sana. Maka sampai menghebohkan seluruh dunia. Ini untuk Einstein ya. Nah, Kak, persamaan-persamaan yang digunakan yang di dalam kecepatan mendekati kecepatan cahaya, kecepatan yang sangat besar, akan ada kecepatan relatif namanya. Persamaannya itu yang bagaimana? Ya seperti tadi. Kalau di sini klasik, biasa saja ya, itu ya klasik ya. VAP, VBA, yang diminta VBP, maka tinggal kita buat VBP, berarti tuliskan B di awal, P di akhir, VBA tambah VAP. Kalau ini Kak, 10 tambah 0, berarti hasilnya adalah 10, kan gitu. Nah, kalau nanti dia 2 Kak, jadi gimana? Ya udah, tinggal dibuat 2 ditambah 10, hasilnya berapa? 12. Nah, ini kalau untuk klasiknya. Tapi kalau kecepatannya yang sama dengan kecepatan cahaya, misalkan VAP-nya adalah C, kemudian VBA-nya juga C, maka dari klasik ini gimana? C tambah C ya? Sama dengan 2C. Boleh nggak? Ini melanggar postulat yang kedua. Postulat yang kedua gimana tadi? Semua kecepatan cahaya
Sama di semua pengamat. Namun, tidak ada benda yang melebihi dari kecepatan cahaya. Cahaya yang paling cepat menurut Einstein. Oke. Karena itu, terjadilah penjumlahan kecepatan relativistik. Nah, ini persamaan yang digunakan. VAB sama dengan VAP tambah VPB dibagi 1 tambah VAP kali VPB per C kuadrat. Di sini mau kakak katakan VAP artinya apa kak? Kecepatan si A menurut si P. VAP berarti kecepatan A menurut si P. Kalau VPB gimana kak? Kecepatannya P menurut si B. Nah, di soal ini ada VAPK, ini ada VBP. Yang diminta apa? VAB. VAB berarti persamaannya awalnya A, akhirnya B. A di awal, B di akhir. Itu maksudnya. Awalnya A, akhirnya B. A di awal, B di akhir. Maka yang di tengah, yang belum kita tulis, siapa? Si P. Maka VAP tambah VPB dibagi 1 tambah, ini kaliin. VAP dikali VPB dibagi C kuadrat. Coba lihat, yang ada VBP, bukan VPB. Karena ini kecepatan relativistik, kecepatan bergantung kepada pengamat, VBP sama saja dengan minus VPB. Kakak ulang. Kecepatan B, ya VBP, kecepatan B menurut si P, ini sama aja dengan minus kecepatan si P menurut B. Maksudnya bagaimana kak? Contoh, kalau VBP artinya apa? B menurut P ya. Menurut si P, B bergeraknya kemana nih? Ke kiri. Ya kan? Nah, tapi kakak balik coba. Menurut si B, P-nya bergerak kemana? Kanan. Ke kanan. Itu dia. Makanya tadi ada tanda negatifnya di sini. Karena berhubungan dengan arah. Kita sepakati aja ya. Kalau kakak menggunakan tetap yang ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi nanti misalkan VAP-nya ini karena ke kanan, ya udah kita buat misal 0,5C positif. Tapi VBP-nya karena ke kiri, maka kita buat minus 0,5C. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Nah, supaya lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Oke, contoh soalnya nomor 1 ya. Nah, untuk nomor 1 apa katanya? Sebuah pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,5C terhadap pengamat yang di bumi menyorotkan sebuah laser dengan kecepatan C. Besar kecepatan laser tersebut terhadap pengamat di bumi. Khusus untuk soal nomor 1, kakak tidak pakai persamaan. Tapi nanti bisa dibuktikan. Tapi untuk soal nomor 1 kali ini kakak tidak pakai persamaan ya. Kakak langsung menggunakan postulat Einstein. Postulat yang keberapa? Yang keduanya. Masih ingat postulat yang kedua? Semua kecepatan cahaya sama di setiap laser. Cahaya atau tidak? Cahaya. Lihat dari pengamat yang ada di pesawat, pengamat yang ada di bumi, tetap sama kecepatannya adalah C. Maka langsung jawabannya D. Paham? Jadi, postulat yang kedua. Kak, pembuktiannya nanti ya, pembuktiannya nanti. Ini kakak buat contoh soal yang nomor 2. Aman di sini ya, nanti pembuktiannya kakak lanjutkan. Nah, kita lihat aja soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, di sini ada 2 pesawat P dan Q bergerak meninggalkan bumi dengan kecepatan masing-masing 0,4C dan 0,6C terhadap bumi. Oke, ini ada bumi. Ada pesawat P dan Q. Mau siapa yang di depan? P atau Q? P di depan. Berarti P-nya di sini, Q-nya di sini. Ini ya. Nah, karena dia bergerak meninggalkan bumi, berarti gerakannya kemana? Ke kanan. Ini juga ke kanan. Bergerak meninggalkan bumi. Kak, kecepatan si P 0,4C terhadap bumi
Berarti ini kakak tuliskan VPB adalah 0,4 C. Artinya apa? Kecepatan si P menurut pengamat yang di bumi, VPB. Nah, sementara si Q-nya berapa kak? 0,6 C terhadap yang di bumi. Berarti ini kakak buat VQB, kecepatan pesawat Q terhadap pengamat di bumi. Nilainya 0,6 C. Karena dua-duanya ke kanan, positif kakak tulis. Kalau nanti misalkan Q-nya ke kiri, berarti kita buat negatif. Paham ya? Bisa? Oke, lanjut. Kak, yang diminta di soal, kecepatan pesawat P menurut pesawat Q. Kakak tulis. P, Q. Nah, cara mengingatnya tadi gimana? Lihat awalnya. Awalnya P, akhirnya B. Berarti kita tuliskan VP tambah P spasi Q. Gini dulu. Apa yang belum kita tulis? VB ya. Berarti ini VPB tambah VBQ bagi 1 tambah ini kalikan. VPB kali VBQ dibagi dengan C kuadrat. Nah, aman ya? Oke, lanjut. VPB udah ada kak? Udah, 0,4 C. Ditambah, VBQ udah ada belum? Belum, yang ada? Nah, tadi VBQ sama dengan apa? Minus QB. Berarti menjadi minus 0,6 C. Tambah min 0,6 C. Dibagi dengan 1 tambah, ini kaliin ya. 0,4 C kali minus 0,6 C. Dibagi C kuadrat. Nah, lanjut. Kak, C kali C. Hasilnya? C kuadrat. C kuadrat. Ini habis. 0,4 dikurang 0,6. Min 0,2. Plus 0,2 C. Dibagi 0,4 kali min 0,6. 0,7. 24 ya? Iya. Dikurangin 0,7. 6. 0,2 C per 0,76. Ini minusnya ada ya? Nah, ya udah. Sama-sama. Misalkan kakak kali berapa? Kali 100 aja dulu deh. Coba kali 100 jadi berapa nih? 20 minus 20 C per 76 ya. Sama-sama bagi 4. 5 per 19 C. Berarti jawabannya apa? Yang D. Apa arti minus? Arahnya. Artinya gimana? Kecepatan pesawat P menurut Q dia bergerak minus, berarti ke kiri. Nah, kita lihat si Q berapa? 0,6. Si P berapa? 0,4. Jelas ya, lebih cepat si Q ya. Jadi menurut si Q, P-nya ini semakin mendekati dia, gitu. Ya kan? Menurut si Q, P-nya ini semakin mendekati dia, gerakannya ke kiri. Itu arti negatifnya. Paham di sini? Paham kok. Paham ya? Oke, ada pertanyaan. Kak, maaf, berarti C itu bukan satuan ya? Kok bisa dicoret C? C tadi apa? Kecepatan cahaya. Yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Kenapa bisa dicoret? Karena nih, C kali C. C kuadrat. C kuadrat dibagi C kuadrat habis. 3 kali 10 pangkat 8 kali 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 kuadrat. Sama saja. Satuannya di mana, Kak? Boleh dicoret? Ya sebenarnya boleh ya. Kalau meter per sekon dibagi meter per sekon, 1. Ya kan? Itu dia. Bagaimana? Paham di sini? Paham Kak. Paham ya? Nah, untuk soal pelatihan yang nomor 1, nanti kakak jelaskan setelah kakak selesai sholat ya. Karena untuk daerah barat ya, azan maghrib lebih lama daripada ya semakin ke ini ya, ke daerah Sumatera ya. Semakin lama. Ini akan diteruskan oleh Kak Dadat ya. Kak, tolong putarkan videonya. Saya izin istirahat sholat sebentar ya. Ya baik Kak, saya putar videonya ya. Tadi di menit di berapa ya Kak? Menit ke 956 Kak, 956. Oh iya baik.
Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, sehingga nanti ini sering dipakai di film-film bahwa kalau kita bergerak sangat cepat, maka usia kita akan awet muda, ya, awet muda. Benar nggak? Nah, buktikan nanti ya, coba ya. Nah, bahkan katanya kalau kita bisa bergerak dengan kecepatan melebihi cahaya, ya, kita tahu masa depan kita. Nah, cuman katanya kata Einstein yang paling saksi gitu ya. Jadi belum ada, tapi di dunia ini kita nggak tahu ya. Baik, kita belajar. Dilatasi waktu. Jadi waktu itu melap, waktu itu memuai, waktu itu mengembang, gitu ya. Jadi selang waktu yang diamati atau dialami oleh objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya c terlihat lebih lama bila diamati oleh pengamat yang dia. Jadi kalau misalkan jam di ruangan kita ini jamnya berdetik, tik, 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 tik. Nah kalau jam itu bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya meninggalkan kita, maka detik bagi dia melambat. Kita amati. Tik, tik, tik. Jadi menurut pengaman kita, jam itu lambat geraknya. Sehingga orang yang ikut dengan jam itu jadi lebih lama umurnya. Nah, ada ilustrasi. Ini kami ambil dari bukunya Paul Hewitt. Ini ada ilustrasi begini. Ini ceritanya adalah ada dua orang kembar, ya, dua orang kembar. Yang satu melakukan perjalanan antariksa, yang satu ceritanya nunggu di rumah. Dia berangkat dengan pesawat yang kecepatannya sangat tinggi, berangkat. Nah, sekian puluh tahun kemudian dia balik, ya. Ternyata begitu ketemu dia kaget. Kenapa kaget? Kok saudaranya yang di bumi sudah kelihatan lebih tua, sementara dia merasa masih muda. Beneran begitu? Ya, kita buktikan nanti ya. Sementara ini belum ada pesawat yang kecepatannya seperti itu. Tapi kalau di film ada ya. Teman-teman menitnya bener nggak? Atau udah kejauhan ya? 956 Kak, yang kiri kayaknya tadi salah yang kanan tadi. Sorry. Yang kiri. Minute yang kiri. Oh iya. Maaf ya. Baik ya. Ingat ini cara penjumlahannya, tanda-tandanya. Kita lihat terakhir. Nah, dia jadi VAB, kita lihat lagi. VAB berarti VAP plus VPB per 1 plus bawahnya ngikutin aja. Ini kali ini dibagi C kuadrat. Baik, adik-adik, kita lihatkan lagi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan kecepatan relativistik, di mana rumus itu berlaku umum ya untuk benda-benda kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah. Nah, efek dari itu tadi itu berdampak ke yang lain-lainnya. Ternyata muncul kontraksi panjang, ya. Ada kontraksi panjang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa kalau ada suatu benda atau suatu objek bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka objek itu akan teramati makin memendek. Ya, makin memendek. Kita lihat. Ya, jadi panjang benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati C akan terlihat memendek bila diamati oleh pengamat yang diam. Nah, perumusannya adalah kalau misalkan dia diam, itu kecepatannya panjangnya L0 misalkan, kalau dia bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, perhatikan, semakin cepat akan semakin memendek. Ya. Semakin cepat semakin memendek. Tapi perlu diingat, yang mengalami pemendekan hanya bagian yang sejajar dengan arah gerak. Jadi kalau geraknya begini sejajar, maka yang mengalami pemendekan hanya sisi ini, dari sini.
diameter yang sebelah sana tetap tidak berubah. Ya, ini L0 adalah panjang ketika diam dan L adalah panjang ketika bergerak dengan kecepatan mendekati. Nah, kalau di mekanika yang klasik nggak pengaruh ya, siapapun sama. Kalau di sini mengalami pemendekan. Nah, persamaannya dituliskan bahwa L sama dengan L0 akar dari 1 min I kuadrat per I kuadrat. Ya. Nah, nanti biasanya untuk keperluan biar lebih singkat nulisnya dikenalkan dengan konsep gamma istilahnya ya. Jadi ada gamma itu 1 per ini. 1 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi kalau ini kita cantumkan ke sini, kita masukkan ke sini, kita peroleh ini L sama dengan L0 per gamma, di mana L adalah panjang ketika dia bergerak dengan kecepatan tinggi, L0 adalah panjang ketika diam, dan gamma adalah faktor relativistiknya. Ya, baik. Nah, apalagi yang berubah atau yang mengalami penyempurnaan? Waktu. Ya, ternyata bagi kita, waktu kita belajar tentang mekanika Newton, waktu siapapun yang lihat sama. Tapi di sini, kalau objeknya itu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, maka waktu bagi orang tersebut akan terlihat berjalan lambat. Ya, jadi nanti ini sering dipakai di film-film bahwa kalau kita bergerak sangat cepat, maka usia kita akan awet muda. Ya, awet muda. Benar nggak? Nah, buktikan lagi coba ya. Nah, bahkan katanya kalau kita bisa bergerak dengan kecepatan melebihi cahaya, katanya, kita tahu masa depan kita. Nah, cuman batasnya kata Einstein yang paling tinggi itu cahaya, gitu ya. Jadi belum ada. Tapi di dunia ini kita nggak tahu, ya. Baik, kita belajar ini dulu. Nah, ini namanya dilatasi waktu. Ada yang menyebut dilasi waktu. Jadi waktu itu melar, waktu itu memuai, waktu itu mengembang, gitu ya. Jadi selang waktu yang diamati atau dialami oleh objek yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya C terlihat lebih lama bila diamati oleh pengamat yang diam. Jadi kalau misalkan jam di ruangan kita ini jamnya berdetik, tik, 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 tik. Nah, kalau jam itu bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya meninggalkan kita, maka detik bagi dia melambat, diamati. Tik, tik, tik. Jadi menurut pengamat kita, jam itu lambat geraknya. Sehingga orang yang ikut dengan jam itu jadi lebih lama umurnya. Nah, ada ilustrasi. Ini kami ambil dari bukunya Paul Hewitt. Ini ada ilustrasi begini. Ini ceritanya adalah ada dua orang kembar, ya, yang satu melakukan perjalanan antariksa, yang satu ceritanya nunggu di rumah. Dia berangkat dengan pesawat yang kecepatannya sangat tinggi, berangkat. Nah, sekian puluh tahun kemudian dia balik, ya. Ternyata begitu ketemu dia kaget. Kenapa kaget? Kok saudaranya yang di bumi sudah kelihatan lebih tua, sementara dia merasa masih muda. Beneran begitu? Ya, kita buktikan nanti ya. Sementara ini belum ada pesawat yang kecepatannya seperti itu. Tapi kalau di film ada ya. Kalau adik-adik mungkin pernah melihat tonton film Interstellar, walaupun susah kalian memahaminya, itu cerita tentang ini sebenarnya, yang dibumbu-bumbui ya. Nah, gimana perumusan waktunya? Kita lihat ya. Delta T. Nah, delta T itu adalah selang waktu kejadian atau selang kejadian ya. Yang teramati oleh orang yang bergerak kala ini adalah yang teramati oleh orang yang diam terhadap kejadian. Ya, kalau tadi misalkan yang jam tadi, berarti orang yang ikut di jam itu, ini yang T0, delta T0. Kalau kita ngamatin di sini berarti yang ini, ya, nyebutnya proper time. Itu waktu diam terhadap kejadian dan peristiwa. Bawahnya sama, ya, jadi faktornya sama bawahnya. Begitu, ya, ini disebutnya dilatasi waktu atau dilasi waktu. Nah, kalau kita masukkan yang tadi, faktor gamma adalah seperti itu, maka delta T sama dengan gamma kali delta T0. Ya, seperti itu. Dan tadi ada, kalau panjang malah mengalami kontraksi, mengalami penyusutan, pemendekan, tapi kalau waktu malah memuai, mengembang, bertambah.
kita lanjutkan lagi ya. Sebelumnya sudah belajar tentang penjumlahan kecepatan relativistik. Kemudian efeknya adalah ternyata benda-benda itu bisa mengalami pemendekan atau kontraksi, ya, panjangnya bisa mengalami kontraksi, sementara waktu bisa mengalami dilatasi atau dilasi, memuai, mengembang. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana dengan massa, momentum, dan lain-lainnya. Di konsep fisika klasik kita mengatakan massa itu kekal, massa itu di mana-mana sama, massa itu siapapun yang lihat sama. Tapi di sini ternyata nanti ada koreksi. Benda-benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi justru massanya bertambah, dan begitu. Kita lihat ya, ini ada relativitas massa. Jadi kalau kita punya benda tadi diam, kecepatannya 0, massanya kita sebut m0. Maka kalau benda ini bergerak dengan kecepatan 0,8 c, nah, c itu adalah kecepatan cahaya, maka massanya akan berubah, bertambah. Nah, perumusannya adalah m sama dengan m0 dibagi akar dari 1 minus p kuadrat per c kuadrat. Ingat, p adalah kecepatan bendanya, c adalah kecepatan cahaya, m0 adalah massa diamnya. Sehingga boleh tulis m sama dengan gamma kali m0. Ingat tadi gammanya ya, gamma itu faktor relativistiknya. 1 per akar dari 1 min p kuadrat per c kuadrat. Nah, gimana dengan momentumnya? Kalau dia bergerak, dia pasti punya momentum. Ternyata momentum pun mengalami relativitas juga. Kita tahu momentum m kali v, karena m-nya seperti ini, m-nya adalah m0 per akar dari 1 min v kuadrat per c kuadrat, maka kalau kita masukkan sini, kita peroleh angka seperti ini. Di P, momentum dengan M0V, M0 adalah massa diamnya, V adalah kecepatan bendanya, dibagi akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, sama dengan, nah, masukkan lagi gamma kali M0V. Ini momentumnya. Gimana dengan energinya? Ini ya, energinya. Ini rumus ini sebenarnya rumus paling populer seluruh dunia ya. Hampir semua orang tahu. Kecuali yang nggak tahu ya, hampir semua orang tahu. Nah, kata Einstein ada kesetaraan antara massa dengan energi. Antara massa dengan energi. Dulu konon katanya orang susah mencari energi nuklir itu gimana perumusannya. Tapi ternyata dengan perumusan ini bisa ditemukan. Ternyata massa bisa diubah jadi energi. Nah, maka dia punya energi diam namanya. Energi diamnya adalah, kalau V-nya 0, kita tuliskan energi diamnya atau N0 kita sebut adalah M0 kali C kuadrat. M0 massa diamnya, C adalah kecepatan cahaya. Jadi N0 sama dengan M0 C kuadrat. Kalau bergerak gimana? Kalau dia bergerak, akan kecepatannya V-nya 0,8 C, maka dia juga punya energi kinetik. Jadi ada energi diam, ada energi kinetik, maka muncul energi totalnya gimana? Nah, energi totalnya adalah tinggal energi diam ditambah energi kinetik. Kita tulis energi total adalah EK, energi kinetik tambah energi diamnya. Ya. Nah, untuk energi total bisa juga ditulis dalam bentuk, kalau diamnya adalah M0C kuadrat, maka energi totalnya juga sama, MC kuadrat. Nah, M-nya adalah, ingat nih hubungan M dengan M0 tadi ya, M dan M0. Nah, SD ini E sama dengan MC kuadrat atau M0C kuadrat per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini rumus paling populer. Sampai-sampai kalau adik tahu ada ahli fisika abad 20 namanya Stephen Hawking. Kenal nggak? Ya jarang tahu ya. Stephen Hawking itu bikin buku sangat populer. Mengalahkan semua novel, pada itu buku fisika. Judulnya A Brief Story of Time. Sejarah singkat waktu. Buku itu bestseller di negara-negara besar. Kecuali Indonesia. Ya. Itu di tingkat atas. Kalah buku-buku yang lain. Dia berbulan-bulan di tingkat atas. Di situ beliau menulis kata pengantarnya bahwa terpaksa dia harus mencantumkan satu rumus saking populernya. Karena kata penerbit, buku itu kalau ada rumusnya pasti nggak laku. Nggak ada yang beli. Tapi dengan terpaksa, beliau mencantumkan satu rumus ini karena saking populernya, yaitu rumus MC kuadrat, saking populernya. Dan begitu bestseller di sana. Di Indonesia nggak laku rekaman. Bahkan jadi nggak tahu ada kan? Ada A Brief History of Time. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian gimana menghubungkan antara
energi. Ya. Nah, ini kalau kita lanjut ke sini bisa juga ya. Jadi energi kinetiknya boleh juga dituliskan kalau mau digabung ya tadi ya. EK adalah jadi gamma min 1 kali E0. Ya, tinggal masukkan ini. Nah, ya. Baik. Nah, hubungan antara momentum dan energi. Momentum kita sudah tuliskan tadi, ya, momentum P sama dengan M0 V per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, energinya adalah seperti ini, MC kuadrat, nah, M0 C kuadrat per akar dari, nah ini bisa dihubungkan nanti, ya, bisa dihubungkan, hubungan antara dan energi momentum, hubungannya adalah seperti ini nanti kita peroleh, ya. Jadi E kuadrat sama dengan PC dalam kurung kuadrat ditambah M0 C kuadrat kuadrat. Nah, ini hubungan antara ini momentum, ini energi. Ya. Begitu ya tentang relativitas pada pertemuan kali ini. Akan banyak-banyak latihan soal. Ya. Semoga makin menarik. Walaupun agak sedikit susah awalnya, tapi kalau kita belajar, insya Allah kita bisa. Kalau bingung, datang ke NF. Ingat, NF nantang kamu belajar sampai bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak. Nah, Kakak lanjutkan. Tadi ada Kakak katakan soal pelatihan satunya ya, soal latihan yang pertama. Untuk membuktikan yang postulat kedua tadi ya. Nah, coba perhatikan teman-teman semua. Sini tadi ada yang beberapa chat untuk C ya. Jadi C di sini apakah satuan kah atau gimana? Nah, C ini adalah ada nilainya ini ya. Ini adalah nilai kecepatan cahaya. Ini simbol untuk kecepatan cahaya. Nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka dalam hitungan Kak, dimasukkan? Iya, dimasukkan. Jadi nanti kecepatannya 0,5 C. Ya, masukkan C-nya 0,5 C. Lengkap ya. Penulisannya harus lengkap. Nah, ini Kakak buat dulu. Ini ada pesawat yang bergerak dengan kecepatan 0,5 C terhadap pengamat yang di bumi. Oleh karena itu, ini Kakak buat bumi. Kemudian di sini ada pesawatnya. Ini ada pesawat. Kecepatan pesawat menurut pengamat di bumi Kakak sebut VTB. Nilainya 0,5 C. Gerakannya ke kanan ya, Kakak buat ya. Berarti dia positif. Lanjut. Menyorotkan sebuah laser dengan kecepatan C. Pesawatnya ini ada menyorotkan laser. Kecepatan lasernya ini menurut si pesawat, yaitu C. Kecepatan laser menurut pesawat, PLT, sama dengan C. Yang diminta apa? Kecepatan laser tersebut terhadap pengamat di bumi. Berarti VLB. Gitu ya. Nah, Kak, persamaannya awalnya akhirnya B. Berarti penulisannya VL tambah I spasi B. Siapa yang belum kita tulis, Kak? Iya, berarti kita tinggal tuliskan VLP tambah VPB. Dibagi 1 tambah, ini tinggal kaliin. VLP dikali dengan VPB dibagi dengan C kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilainya, Kak, VLP C, VPB 0,5 C, dibagi 1 tambah VLP C dikali dengan 0,5 C dibagi C kuadrat. C kali C? C kuadrat ya? Ini coret. Berarti menjadi C tambah 0,5 C 1,5 bagi 1 tambah 0,5 1,5. Coret 1,5-nya berarti C. Sesuai kan? Kalau pakai persamaan seperti ini, tapi tadi kita kalau pakai postulat yang kedua langsung dapat ya. Wah, kecepatan cahaya di setiap pengamat sama. Cuma jadi Alvaris itu kan? Oke, aman? Nah, tahu aku. Cukup ya? Silakan. Ada yang bertanya? Tadi nilai C-nya itu berapa? Oke, nilai C-nya berapa, Kak? Nilai C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini dia. Kak, kenapa selalu sama nilai C itu? Nah, jadi kata kuncinya dari postulat yang kedua tadi.
Menurut Einstein, kecepatan cahaya di setiap pengamat itu sama. Ya udah selesai di situ dia. Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Cukup ya? Sudah di screenshot, dia kakak jelaskan tentang kontraksi panjang, dilatasi waktu, kemudian masa relativistik, dan momentum relativistiknya. Sudah nih ya? Oke. Singkat saja penjelasannya untuk kontraksi panjang ini dia ya. Kontraksi panjang ini adalah pemendekan panjang suatu benda yang dilihat oleh pengamat. Ya, jadi ada pengamat yang melihat bendanya ini adalah yang horizontal. Tapi kalau vertikal, berarti dia yang memendeknya adalah yang vertikalnya. Dan gampangnya gimana misal ada persegi ini bagaimana soalnya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kita lanjut lagi. Halo. Nah, jadi kontraksi panjang. Kedengaran jauh. Kedengaran jauh? Dengeran jelas. Jelas. Sudah. Udah Kak. Sudah ya? Iya. Ini Sudah. apa nih? Oke, lanjut lagi ya. Di bumi, panjang pesawat ruang angkasa 3/4 dari panjang semula. Maka kakak tuliskan L-nya sama dengan 3/4 L0. Laju pesawat tersebut adalah yang diminta V-nya. Persamaannya bagaimana, Kak? L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, karena L-nya di sini 3/4 L0-nya, Kak. 3/4 L0 sama dengan L0 akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. L0-nya coret, kuadratkan. Berarti menjadi 9/16 sama dengan akarnya hilang ya. 1 kurang V kuadrat. Pindahin ini. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 9/16. Kalau kita lanjut, berarti V kuadrat per C kuadrat sama dengan 16/16 ya. Kurang 9 menjadi 7/16. Maka V kuadratnya 7/16 C kuadrat. Ya udah V-nya akarin. Akar 1/16 1/4. Akarnya ini 7 C. Apa jawabannya? Yang B. Ada yang mau ditanya di sini? Ini dengan kontraksi panjang, pemendekan ya, pemendekan. Bisa ya? Nah, satu lagi.
dilatasi waktu. Kalau dilatasi waktu ini gimana Kak perbedaan ya? Perbedaan waktu yang dialami objek bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya dan yang tidak bergerak gitu ya. Contohnya gimana Kak? Ilustrasinya tadi gimana? Ada 2 orang kembar, satu naik pesawat, satu menunggu di bumi. Ternyata setelah pesawatnya itu kembali lagi ke bumi, orang yang menunggu di bumi terlihat lebih tua daripada yang pergi naik pesawat tadi. Nah, inilah dinamakan dilatasi waktu. Persamaannya apa, Kak? Delta T sama dengan delta T0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, ingat gamma tadi apa? 1 per akar ya. Berarti ini persamaannya bisa menjadi delta T sama dengan gamma delta T0-nya. Gitu ya. Delta T adalah gamma delta T0-nya. Nah, Kak, contohnya soal pelatihan nomor 4. Periode suatu pendulum di muka bumi besarnya 3 detik. Bila pendulum tersebut dibawa ke dalam pesawat yang kecepatannya 0,8 C terhadap bumi. C adalah kecepatan cahaya. Periode diam di bumi, periode pendulum menurut pengamat yang diam di bumi. Yang diminta apa, Kak? Delta T. Persamaannya apa, Kak? Delta T0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, V-nya berapa? Nih. Delta T0-nya berapa? Ini. Berarti tinggal kita tuliskan 3 dibagi akar 1 kurang V. V-nya 0,8 C. 0,8 C kita kuadratkan. Dibagi C kuadrat. 3 dibagi akar 1 kurang 0,8 dikuadratin 0,64. C kuadrat dibagi C kuadrat habis. 1 kurang 0,64 0,36. Akarin. Berarti menjadi 0,6. Bagiin 5 sekon. Jawabannya yang E. Kak, pendulum itu apa? Pendulum itu bandul ya. Gampangnya seperti itu. Pendulum itu bandul. Oke, lanjut. Ada lagi? Aman ya? Nah, Kak, delta T0 itu apa tadi? Ayo, masih ingat? Waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Yang bergerak terhadap kejadian siapa? Itu yang delta T. Kalau delta T0 yang diam terhadap kejadian. Kakak ulang. Delta T ini yang bergerak terhadap kejadian. Terhadap kejadian. Delta T0 ini yang diam terhadap kejadian. Nah, kejadiannya ini apa? Pesawat tadi ya. Yang pergi dengan kecepatan 0,8 C. Itu dia. Paham ya? Ya, Kak. Oke, lanjut. Ada lagi? Cukup ya? Ini gimana suara kakak? Aman? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke, lanjut. Nah, sekarang dinamika relativitas. Ini tadi juga sudah dijelaskan. Ada masa relatif. Kalau masa relatif gimana? Masanya semakin besar ya, gitu ya, semakin mengembang. Momentum juga seperti itu. Nah, Kak, sekarang kesetaraan massa dan energi. Lihat aja persamaannya. Ada energi diam E0, energi total E, energi kinetik EK. Persamaannya sesuai seperti yang di slide. Nah, di sini yang kakak ingin jabarkan adalah tentang gamanya. Dari tadi soal kita atau persamaan-persamaan kita menggunakan adanya gamma ya. Nah, sekarang akan kakak ajarkan cara cepat dalam soal-soal relativitas. Kita bisa menggunakan
segitiga andalan, ya, yang berhubungan dengan gamanya. Oke, ini tadi kesetaraan massa dan energi, momentum dan energi, ini hubungannya. Kakak masuki. Kakak akan memberikan metode cara cepat untuk mengerjakan soal relativitas. Silakan diperhatikan dengan baik. Kita menggunakan segitiga. Yang ini namanya Pi, sin theta C, ini namanya P, tan theta M0C, ini namanya gamma, sepercos theta. Nah, tan theta M0C ini bisa juga disebut sebagai tan theta N0 per C. Nah, tetanya mana, Kak? Ini tetanya. Ini persamaan yang bakalan kita gunakan. Dengan andalannya gamma tadi apa? Seper akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ini ya, untuk persamaan gammanya tadi. Nah, kakak buat. Dimulai dari L. Kontraksi panjangnya. L sama dengan apa? L0 per gamma. Kalau delta T sama dengan apa tadi? Gamma delta T0. Kalau M, gamma M0. Kemudian momentum, gamma M0 V. Energi diam, M0 C kuadrat. Energi ketika bergerak, MC kuadrat. Ya kan? Berarti ini samanya dengan gamma E0 atau gamma M0 C kuadrat. Sama tuh. Nah, EK, energi kinetik. Tadi persamaannya apa? E dikurang E0. Gini kan? Berarti ini sama aja dengan gamma kurang 1 kali dengan E0. Atau E0 tadi bisa diubah menjadi apa? M0 C kuadrat. Inilah persamaan-persamaan ya di relativitas. Sekarang, apapun soal yang diketahui, pasti bisa menggunakan cara segitiganya. Kenapa? Mau persamaan apapun, pasti ada gamma. Sepakat? Iya. Sepakat ya? Nah, contoh. Soal yang kakak berikan, tadi nomor 3 kalau tidak salah. L-nya 3/4 L0. Ya kan? Nah, persamaan L tadi apa, Kak? L0 per gamma. L adalah L0 per gamma. Kalau begitu gammanya jadi apa di sini? L0 per L. Iya, L0 per L. Masukkan L0-nya. L0. Iya. 3/4 L. Nah, berarti gammanya 4/3. 4/3. 3. Pakai segitiganya tadi, Kak. Kan gini ya. Mana tadi tetanya? Ini. Gamma yang mana? Ini gamma. 4/3. Berarti sini 4, sini 3. Pitagoras, 4 kuadrat. 3 kuadrat. 5. Kurangin. 5. 4 kuadrat kurang 3 kuadrat. 16 kurang 9. 7. Iya, 7 ya. Berarti jadi akar 7. Di soal tadi ini minta apa? Kecepatan. Kecepatan mana? Yang ini ya. V ya. Berarti menjadi apa? Akar 7/4. Jangan lupa V-nya tadi ada tambah C-nya. Selesai. Daripada kita tadi pakai apa? Yang akar-akar tadi kan. Kak, Ya. fungsinya yang panah-panah itu apa ya? Nah, fungsi panah-panah supaya mempermudah saja. Mana yang pakai sepercos, mana yang sin. Contoh, gamma 4/3. Berarti ini dulu kita tulis baru 3. Berarti lihat tanda panahnya. Ini kemari. Berarti ini 4, ini 3. Gitu. Kalau kecepatan, sin ya. Ini sama ini. Tanda panah itu hanya menunjukkan penulisannya aja. Paham? Yang tadi yang di siku-sikunya tadi apa? Oke. Yang di siku-siku tadi, tan momentum. Ya kan? Tan theta M0 C. Bisa? Boleh SS segitiga yang tadi nggak, Kak?
Ya boleh, bentar ya. Ini kita coba. Momentumnya jadi apa, Kak? Kenapa? Momentumnya jadi Momentumnya. apa? Lihat aja tanda panahnya dari mana ke mana. Yang akar 7 ke 3 ya. 7/3. Iya betul. Berarti Akar jadi akar 7/3. M0 C. Selesai. Selesai. Gitu doang. Oke, Kak. Makasih. Oke, ya. Nah, ini kakak coba untuk soal yang lain terlebih dahulu ya, sebelum di screenshot. Ini misalkan, nah yang ini coba. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Saat diam, benda tersebut bermassa M0. Energi kinetik benda tersebut adalah, kalau kita menggunakan, di situ ada kecepatan ya. Untuk nomor 5. Kecepatannya 0,8 C. Yang diminta EK. Apa rumus EK tadi? E dikurang E0. Maka kita harus cari E dulu kan. E rumusnya apa? MC kuadrat. Ini dikurang M0C kuadrat. Berarti rumusnya cari M lagi. M rumusnya apa? M0 akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat dikurang M0C kuadrat. Ini jangan lupa ada C kuadratnya. Nah kayak gini kan penyelesaiannya kan. Baru bisa. Kalau kita pakai cara langsung, segitiga tadi bisa nggak? Kecepatannya berapa itu? 0,8 itu 4/5, sepakat? Iya. Nah, tanda panahnya yang mana? Ya. Berarti ini 4, ini 5. 5. Untuk kecepatannya. Ini 4, ini 5. Berarti sini berapa Pitagorasnya? Ya, 3. Kalau yang diminta EK, EK tadi rumusnya apa? Gamma kurang 1 M0 C kuadrat. Gini kan? Nah, mana gamanya? Ini gamma ya. Jadi ini menjadi 5/3 per 3. M0 C kuadrat. Kurangin 2/3 M0 C kuadrat. Sudah selesai. Gitu doang. Bisa? Bisa? Bisa, Kak. Bisa ya. Nah, oke. Di sekolah materi ini udah belajar belum? Lupa, Kak. Lupa. Belum ya. Belum ada yang lupa ya. Oh, baru belajar. Ya udah, berarti yang baru belajar lebih enak nih. Nah, nanti pakai cara segitiga aja ya untuk semua soal. Jadi nanti kalau pakai model yang biasa kan lama tuh. Apalagi kalau angka-angka perbandingannya bukan yang Pitagoras 3, 4, 5 ya kan. Yang tadi kayak 4, 3, akar 7. Nah, kan ribet itu kan. Nah, jadi kita nggak perlu menggunakan yang V kuadrat per C kuadrat lagi. Pakai yang segitiga seperti ini aja. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kenapa tadi Pitagorasnya 4, 3 sama akar 7, Kak? Nah, seperti biasa. Untuk Pitagoras gimana? Ini yang diminta ini ya. Kalau ini R misalkan, ini X, ini Y, hubungannya selalu gimana? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kan selalu hubungannya. Iya, Kak. Nah, kalau di sini berarti 3 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Berarti Y kuadratnya, iya, 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ini hasilnya 7 tadi ya. Nah, Y kuadrat, kalau Y-nya akar 7. Bisa? Ya, Kak. Iya, lanjut. Ada lagi? Ya. Tadi udah dibuktiin belum sih kalau gamma itu sepercos theta? Oke, gamma itu adalah sepercos theta. Ya, sama aja kan? Kalau cos itu apa? Dapat dari mana, Kak, maksudnya? Oh, dapat dari mana? Jadi sebenarnya yang gamma sepercos theta, kemudian V-nya itu sin theta, P-nya itu tan theta, ini didapat dari hubungan kesetaraan massa dan energi. Diturun-turunkan tuh. Ternyata dapat nih. Triangle-nya seperti ini gitulah. Oh, oke, Kak. Ya, lanjut. Ada lagi? Untuk model hafalannya, untuk semua soal-soal relativitas seperti ini. Maka selalu kakak katakan, relativitas memang termasuk jarang yang masuk di UTBK ya. Ya, dia agak jarang masuk di UTBK. Namun kalau sekali keluar, itu sebagai bonus. Kenapa? Ingat aja persamaan ini, selesai. Serius. Coba kalau mau mencari apa? Energi bisa, energi kinetik bisa. Ya kan? Gak ribet lagi. Nah, momentum coba. Kalau tadi momentum nyarinya gimana?
M kali V kan. M-nya ini apa? M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kan gini kan? Dikali dengan apa? Kali lagi dengan V. Sempat V yang kayak tadi, V-nya sini berapa tadi? Akar 7 per 4C. Coba. Nah, masukin ke sini. Ribet banget kan hitungannya. Tapi kalau pakai cara segitiga, tinggal nyari tan-nya. Tan-nya berapa tadi? Ini akar 7 dengan 3 ya. Ya udah akar 7 per 3 M0C. Selesai. Benar? Nah, bentuknya gitu. Iya. Kalau kemarin ada di SIMA UI ya, SIMA UI yang keluar bentuk soalnya gini. Seingat kakak ada di problem set kita, ya, ada di PS kita, yang materi relativitas. Coba nanti lihat teman-teman. Kita pakai persamaan yang E kuadrat sama dengan tadi E0 kuadrat ditambah dengan PC kuadrat. Ya nggak persamaan yang ini tadi? Iya ada Kak. Iya, ada tadi kan? Yang di akhir tadi. Sama M0 cek. Kalau dia pakai M0 ya, ya sama aja ya. Pakai M0 atau pakai E0 sama aja. M0C sama apa itu sama ya. Oke. Cukup. Aman ya? Kak, mau lihat yang rumusnya tadi kakak tulis, Kak? Yang semuanya itu. Oh, yang semua ya. Ini yang segitiganya udah ya. Cara ingatnya ini aja ya. Sin theta, tan theta, gamma. Sama ya. Segitiganya seperti ini ya. Sudah ya? Nah, lanjut. Yang rumus panjangnya ini. Oke. Ya, kasih Kak. Oke. Cukup ya? Nah. Oke, materi kita sudah... Nah, jadi sudah belajar kan tentang relativitas atau relativitas khusus. Pastinya ya ada penjumlahan kecepatan, ada kontraksi panjang, ada dilatasi waktu, ada massa dan momentum relativistik serta energi relativistik. Dan saya yakin adik-adik sudah belajar dengan kakak-kakak DNF dan sudah mencoba latihan-latihan soalnya, bahkan sudah mencoba tes formatif, ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas bersama secara singkat saja ya tentang tes formatif yang adik-adik sudah kerjakan semua. Dan saya yakin insya Allah adik-adik semua bisa sebenarnya. Baik, kita lihat pembahasannya. Nomor 1, ada pesawat alien melintas bumi dengan kecepatan 0,8 C. Kan? Ini adalah kecepatan cahaya terhadap bumi. Nah, kita tanda ini bumi misalkan ini pesawat aliennya kita sebut A ya. Kecepatannya 0,8 C. Nah, pesawat Liga Keadilan mengikutinya dengan kecepatan 0,5 C terhadap bumi. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira ilustrasinya adalah seperti ini. Ada PAB, ini tadi ya. PAB kecepatan A menurut B atau kecepatan A relatif terhadap B. Nilainya 0,8 C. Kemudian katanya tadi pesawat Liga Keadilan L kita sebut L menurut B, PLB 0,5 C. Pertanyaannya apa? Kecepatan pesawat alien tadi alien A Dulu. Kok hilang? Belajar Mambang.
Ergin atuh boy. Nek ya. Maaf. Ini tadi sampai sini ya. Baru nomor 1 udah lewat belum? Belum. Ya. Apa tadi disconnect? Baru awal. Baru awal ya. Kakak ulang aja dari sini ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, Kak. Sama adik semua bisa sebenarnya ya. Baik, kita lihat pembahasannya. Nomor 1, ada pesawat alien melintas bumi dengan kecepatan 0,8 C. Ingat, ini adalah kecepatan cahaya terhadap bumi. Nah, kita tanda ini bumi, misalkan ini pesawat aliennya kita sebut A ya, kecepatannya 0,8 C. Nah, pesawat Liga Keadilan mengikutinya dengan kecepatan 0,5 C terhadap bumi. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira ilustrasinya adalah seperti ini. Ini ada VAB, ingat tadi ya, VAB kecepatan A menurut B, atau kecepatan A relatif terhadap B. Nilainya 0,8 C. Kemudian katanya tadi pesawat Liga Keadilan, L kita sebut, L menurut B, VLB 0,5 C. Pertanyaannya apa? Kecepatan pesawat alien tadi alien, A menurut pilot pesawat Liga Keadilan. Berarti A menurut L, ya kan? A menurut L. Nah, ingat pembagiannya? A menurut L adalah AB ditambah PBL dibagi 1 plus PAB kali PBL per C kuadrat. Nah, tinggal masukkan angkanya. PAB udah ada 0,8. PBL, nah perhatikan PBL. Ini apa? PBL, ini apa? PLB. Nah, kalau LB, L menurut B. Kalau BL, B menurut L. Jadi, kalau L menurut B adalah ke kanan, positif, maka B menurut L ke kiri. Maka tandanya negatif. Ya, minus 0,5 C dibagi 1 plus 0,8 C dikali minus 0,5 C dibagi C kuadrat. Kalau ada dihitung ketemunya 0,5 C. Sudah semua kan? Oke, lanjut nomor 2. Ya, kita percepat. Suatu pesawat antariksa memiliki panjang 150 meter saat sedang diam. Jika pesawat tersebut diterbangkan mendatar melintasi bumi dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi, panjang pesawat tersebut menurut pengamat di bumi. Ya. Jadi pesawatnya terbang melaju dengan kelajuan 0,8 C, diamati oleh orang yang ada di bumi. Ingat, C adalah kecepatan cahaya. Masih ingat ya? Jadi babnya bab kontraksi panjang. Masih ingat rumusnya? L, ya kan? Kalau di panjang ketika diam 150 meter terhadap bumi. Nah, bagaimana kalau dia melaju dengan kelajuan tadi 0,8 C seperti ini? Rumusnya L sama dengan L0 akar dari, ingat tadi, 1 min P kuadrat 0,6 C kuadrat, ya, dibagi C kuadrat. 0,6 kuadrat jadi 0,36. Jadi kalau di akar ketemunya 0,8 dikali 150. Hasilnya 120 meter. Maka jawabannya ya. Itu lagi kan? Oke, lanjut. Nomor 3. Suatu bandul ayunan atau pendulum yang berada di bumi memiliki periode 0,2 sekon ketika diamati oleh pengamat yang di bumi. Periode bandul tersebut menurut pengamat di dalam pesawat yang sedang bergerak dengan kecepatan 0,8 C terhadap bumi. Nah, ini babnya bab dilatasi atau dilasi waktu. Ingat ya, kita cek sini. Ada periode 0,2 sekon ketika diamati oleh siapa? Oleh pengamat yang di bumi. Kita dapatkan berarti delta T-nya sama dengan 1,2 sekon. Menurut siapa? Menurut orang yang di bumi. Berarti ini pengamatnya diam terhadap kejadian. Pertanyaannya adalah, kalau V-nya sekian, ya, 0,8 C, maka berapakah periodenya menurut pengamat yang ada di pesawat yang sedang bergerak dengan kecepatan sekian? Masukkan sini. Delta T sama dengan delta T0 dibagi akar dari 1 min P kuadrat per C kuadrat. Tinggal masukkan angkanya. Ini, ya. Jadi Anda akan dapatkan angkanya 2 sekon. Maka jawabannya adalah ya, yang C. Udah lagi ya.
0,5 E0. Masih ingat ya? E0 adalah energi ketika diam. Ya, E0 M0 C kuadrat. Pertanyaannya, kecepatan benda tersebut saat itu ketika energi kinetiknya 0,5 energi diamnya. Masih ingat ya? Energi kita pakai ini EK-nya 0,5 E0. Kemudian kita hitung dari persamaan ini EK dengan gamma minus 1 kali E0. Masih ingat gamma ya? Apa gamma? Gamma adalah, cek ya. Nah, kita dimasukkan angkanya ke sini. EK-nya 0,5 E0 sama dengan gamma min 1 kali E0. E0-nya kita coret. Gitu ya. Kita dapat gamma adalah 1,5 atau 3/2. Nah, kita masukkan gamma sama dengan, nah, gitu kan? Gamma 1 per akar dari 1 V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan 3/2. Nah, kalau kita buang akarnya, maka kita peroleh harga, nah, ini ya. Jadi dikuadratin nanti ya. 4/9 dibalik. Nah, 1 dikurang 4/9, 5/9 di akar. Nah, hasilnya V dengan akar dari 5/9 atau 1/3 akar 5 atau 0,33 akar 5C. Nah, kalau adik-adik di kelas sudah diajarkan cara cepatnya, boleh